Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman sejawat. Perkenalkan, nama saya Arina Prasikasi dengan NIM 17025211042 dari Program Studi Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait proposal skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam meningkatkan konsumen pada program pelatihan intensif singkat di KEM 404 PT Kampus Inovasi Digital. Dengan dosen pengampu yang pertama adalah Bapak Agung Krisnamurti Rifai STMM dan yang kedua adalah Bapak Adnan Kasofi SPD MBA. Yang pertama terkait latar belakang. Pada era digitalisasi saat ini, timbul beragam kecanggihan teknologi yang terus lahir dan berkembang. Tercipta banyak transportasi komunikasi berbasis internet, yaitu salah satunya adalah aplikasi media sosial. Terciptanya media sosial memberi ruang baru bagi masyarakat untuk dapat berkomunikasi dengan lebih bebas tanpa perlu memikirkan keterbatasan antara jarak dan waktu. Melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hari sekian pesat, pada awal abad ke-20 telah terciptanya serangkaian teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Hal serupa terjadi di Indonesia, di mana saat ini revolusi Industri 4.0 semakin mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak perubahan fundamental bagi kehidupan masyarakat secara meluas dan juga menyeluruh. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna Instagram terbesar di dunia, turut berkontribusi dalam hal ini karena meningkatnya pengguna Instagram dalam tujuan berbisnis. Hal ini disampaikan oleh Arifudin dan Irwansyah pada tahun 2019. Dan menurut Juba Enterprise pada 2021 menjelaskan bahwa Instagram tercipta dengan citra merek yaitu berupa aplikasi media sosial yang multifungsi, memiliki banyak fitur, baik fitur utama maupun fitur pendukung. Fitur utama Instagram yaitu unggahan, cerita, reels, siaran langsung, dan direct message. Dan untuk fitur pendukung yaitu ada komen, simpan, bagikan, salin tautan, tambah ke cerita, dan masih banyak lagi fitur pendukung lainnya. Pada gambar di samping, Wiar Sosial menyatakan bahwa pada Januari 2024, Instagram menempati posisi kedua dengan proporsi pengguna hingga 85,3%. Dan di antara banyaknya inisiatif pelaku bisnis untuk mengembangkan kursus atau pelatihan berbasis virtual, PT Kampus Inovasi Digital atau yang memiliki nama merek Campus 4 ini adalah salah satu pencetus berdirinya program pelatihan intensif singkat berbasis digital atau bootcamp yang ada di Indonesia. Sebagai pelaku bisnis jasa, K404 menggunakan kecanggihan teknologi, yaitu salah satunya adalah sosial media. K404 menggunakan sosial media Instagram dengan aktif dan mengikuti zamannya. K404 dengan nama akun k404.id dapat dilihat di samping, menggunakan berbagai fitur yang ada di Instagram dengan update ya, atau mengikuti zaman sekali. Dan Kemos 4 memiliki followers sebanyak 21,1 ribu. Dan kemudian peneliti melakukan pengecekan data, yaitu average engagement rate on Instagram atau data rekapitulasi antara jumlah pengikut dan jumlah interaksi akun, yaitu pada harian Kemkos 4, ditemukan hasil bahwa jumlah rata-rata minimal yang perlu dimiliki oleh akun Instagram yang memiliki jumlah pengikut 20.000 hingga 100.000 agar mendapatkan hasil yang stabil pada interaksi di media sosial Instagram, yaitu di angka 5,1%.
Namun, menurut hasil yang tertera memperlihatkan bahwasannya dari jumlah pengikut KM404 yang mencapai angka 21.185, namun jumlah interaksinya hanya mencapai di angka 221 akun. Tentunya, maka rata-rata interaksi jumlah yang dimiliki oleh akun Instagram K404 hanya mencapai 0,28%. Hal ini menunjukkan bahwasannya angka engagement yang dimiliki oleh K404 ini belum mencapai target, masih sangat kecil. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah, bagaimana dampak pemanfaatan media sosial Instagram dalam membantu menarik minat konsumen pada program pelatihan intensif singkat di K404? Dan tujuan penelitiannya adalah mengevaluasi dan mengukur efektivitas mengenai penggunaan media sosial Instagram Camp 404 dalam aktivitas menarik minat konsumen pada program pelatihan intensif singkat. Nah, manfaat penelitiannya yaitu bagi merek jasa Camp 404, diharapkan Camp 404 dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai alat evaluasi peningkatan kinerja pemasaran digital pada akun media sosial Instagram. Dan untuk Universitas Negeri Jakarta diharapkan hasil penelitian dapat memberikan dampak positif bagi berkembangnya ilmu pemasaran, khususnya pemasaran berbasis digital. Kemudian konsep yang diteliti, ada 3 konsep, yaitu ada digitalisasi. Menurut Sukmawati dan rekan-rekan pada 2022, digitalisasi menjadi jembatan untuk menggerakkan roda pendidikan. Perkembangan digitalisasi telah membawa dunia memasuki era baru yang jauh lebih maju dari yang dibayangkan sebelumnya. Muncullah istilah digitalisasi menjadi bukti bahwa era baru membawa kehidupan kita pada kemajuan dunia. Kemudian ada media sosial. Menurut Fatur Rahman pada 2016, media sosial telah menjadi alat yang sangat penting dalam dunia pemasaran modern dengan penggunaan aktif yang mencapai miliaran orang di seluruh dunia. Media sosial memberikan peluang besar bagi bisnis untuk meningkatkan brand awareness, membangun hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir adalah Instagram. Menurut Untari dan Fajariana pada 2018, Instagram telah menjadi salah satu platform paling efektif dalam strategi pemasaran digital. Dalam pemasaran modern ini, Instagram telah menjadi alat yang sangat penting untuk membangun merek, meningkatkan kesadaran produk, dan mendorong penjualan. Dan teori yang peneliti gunakan saat ini adalah the circular model of SOME, di mana the circular model of SOME ini yang dikembangkan oleh seseorang bernama Regina Luttrell. Teori dari Regina Luttrell ini terdapat di dalam bagian buku yang berjudul Media Sosial How to Engage, Share, and Connect pada tahun 2015. The circular model of SOME ini memiliki tahapan penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola media sosial. Dan terdapat 4 aspek dalam model teori ini adalah sharing, optimize, manage, and engage. Kemudian penelitian dahulu, ada penelitian dilakukan oleh M. Syahrizal pada tahun 2022 dengan judul pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana promosi dalam strategi pemasaran objek wisata Ledo Sambi, di mana studi kasus objek wisata Ledo Sambi Eco Playground dalam menarik minat pengunjung sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Kemudian adalah penelitian yang dilakukan oleh Y. Kurniawan 2020 dengan judul pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media promosi pemasaran minuman di Banjarbaru, studi pada kasus Instagram @tempatbiasa.kopi. Kemudian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh N. Utami dan N. Yulianti pada tahun 2022 dengan judul pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi. Dan yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh S. Aflah Ramadiansyah dan N. Indah Pratiwi pada 2024 dengan judul pelatihan pemanfaatan media sosial Instagram
sebagai alat promosi produk UMKM di Desa Sibang Gede, Semal, Bali. Dan yang kelima ada penelitian yang dilakukan oleh Indriyoko 2003 dengan judul Utilization of Social Media as a Digital Publication Strategy at Nurul Ulum Islamic Boarding School. Kemudian, tempat dan waktu penelitian dilakukan secara online atau daring yaitu wawancara melalui platform digital Zoom dengan waktu penelitian dilakukan mulai bulan September 2024 hingga Juli 2025. Kemudian dengan desain penelitian menggunakan penelitian kualitatif interaktif dengan sumber data dan sampel yaitu adalah staf dan alumni dari Camp 404 dengan teknik pengumpulan data yaitu triangulasi metode dengan teknik keabsahan data yaitu adalah credibility atau derajat kepercayaan, kemudian transfer transferability atau keteralihan, kemudian dependability atau ketergantungan, kemudian confirmability atau kepastian, dan authenticity atau keaslian. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data, yang itu menggunakan analisis naratif. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.